bajalan karui kami mulai pacuri orang banyak menurut kabanan kami tarimo sasnan padang masuk dahulu kampung Ketek di Muaro, kampung Ketek di Muaro, batang arau kurang namuan batang Ketek Minang Baniago Ayua rampa-rampa atau bumbu namuan dari sebuah perkampungan nelayan di muara sungai Batang Arau, kemudian menjelma menjadi kota bandar yang terpenting di pantai barat Sumatera. Ini bernama Kota Padang. Sekitar 5 abad yang lalu, pantai barat Sumatera mulai ramai didatangi rombongan niaga dari berbagai belahan dunia. Ada yang datang dari daratan di Asia seperti India dan Tiongkok. Ada dari daratan Eropa seperti Portugis, Inggris dan Belanda. Dan ada pula dari bangsa Arab. Sejarah mencatat penduduk Kota Padang antara lain berasal dari pedalaman Minangkabau, terutama dari kawasan yang sekarang disebut Solo Raya. Mereka menuruni gugusan bukit barisan yang curam, membawa peradaban dan impian, sehingga Padang sebagai rantau barat Sumatera semakin menjanjikan. Dari perkampungan kecil yang semula dihuni nelayan, Kota Padang menjelma menjadi sebuah kota bandar yang penting masa itu. Tahun 1666, Belanda yang dikenal dengan sebutan VOC mendirikan kantor dagang di Kota Padang dan menjadikan kota ini sebagai pusat kegiatannya di pantai barat Sumatera. Di Muaro
musim berganti masuk padang bertambah maju. Banyak suku bangsa nanti untuk berdagang berniaga sampai beranak pinak di negari kita tuan ni. Ada suku ni, ada pula orang Kaliang, India, Tionghoa, orang Arab 10. Di rukun bertetangga iyo jo orang Minang, elok basuh. Saja idui bakorong kampung taka di kampung surang oman konyong ado kampung Kaliang ado pulau kampung ni jukui ijo pondok dan yuni di urang Tionghoa tuan ni. Kota masuk kampung jauh dalam nantasa sampai kini. Itulah jejak peradaban setiap suku bangsa yang datang ke Paris. Jadi masih dapat kita temukan sampai sekarang ini. Ada kampung Nias yang dulunya tempat bermukim orang Nias. Ada kampung Keling, tempat pemukiman orang Keling. Ada kampung pondok atau tanah kongsi. Sampai kini masih tetap dihuni oleh saudara kita
bawah jembatan Siti Nurbaya ini. Sayang seribu sayang, kita tidak dapat lagi menemukan jejaknya. Tahun 1892, Belanda meresmikan pelabuhan Haven yang kita kenal sekarang dengan pelabuhan Teluk Bayu, dan membangun tempat penampungan batu bara yang disebut Silobu. Mereka juga membangun jaringan kereta api dari Sawah Lunto ke Padang. Titisan pusako minangkabawai dadatua onan sabama apa segitu ada ulu kukunya jangko napasuo lain masuk itu yang mati.